Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Alangkah indah dan bahagia hidup dalam perlindungan Tuhan. Kiranya suasana seperti itulah yang kita miliki ketika kita memasuki pagi yang baru. Tuhan sudah menyediakan hari baru beserta dengan kasih dan pemeliharaannya. Firman Tuhan yang menjadi landasan refleksi kita pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku, perilaku yang dilakukan sebagai kebiasaan lazim dinamakan gaya hidup. Kini, untuk berjumpa dengan seseorang, entah untuk keperluan bisnis, urusan keluarga, atau ngobrol-ngobrol santai. Kini orang banyak memilih lokasi di kafe atau kedai kopi. Sambil makan dan minum kopi, maka mereka melakukan apa yang menjadi tujuan perjumpaan. Karena itu menjadi pilihan tren dan berubah menjadi kebiasaan. Maka orang kemudian menyatakannya bahwa berkunjung ke kedai kopi maupun kafe merupakan gaya hidup seseorang atau sebagian masyarakat kita sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para murid Tuhan yang tengah berada dalam tekanan sosial karena orang yang tidak suka dengan mereka tetap memperlihatkan ketidakramahannya. Maka para murid Tuhan bukannya menyerah dan tidak berdaya. Mereka tidak kemudian berpencar mengurusi dan menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tidak. Bukan itu pilihan terbaik yang mereka lakukan. Melainkan, saudaraku, para murid Tuhan malah merintis sebuah gaya hidup baru. Tekanan itu tidak menggembosi semangat mereka dan tidak memudarkan keyakinan mereka sebagai murid Kristus. Sebaliknya, mereka merespon dengan sebuah gaya hidup baru. Mengapa disebut gaya hidup? Karena respon itu dilakukan berulang-ulang, tidak sekali lalu berhenti. Bukan hangat-hangat tai ayam, kata pepatah kita. Apa gaya hidup mereka, saudaraku? Gaya hidup mereka adalah tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Dengan sehati, dengan sepikir, mereka bertemu dan berdoa kepada Tuhan. Doa dan ibadah menjadi ikatan satu sama lain di antara mereka. Dan doa dan ibadah menjadi aktivitas yang terus dijaga berlangsung setiap hari. Selain itu,
Mereka melakukannya dengan kegembiraan dan dengan tulus hati. Artinya tekanan sosial yang mereka alami tidak direspon dengan kemarahan atau direspon dengan ketidakberdayaan, tetapi dengan gaya hidup yang mereka lakukan dengan kerelaan dan kegembiraan. Dan mereka melakukannya dengan tulus. Artinya tanpa motif mencari keuntungan pribadi apa-apa. Mereka membagi roti dan kemudian mereka makan bersama. Sebuah gaya hidup yang memperlihatkan pada satu sisi menghargai Tuhan, pada sisi lain memperkuat ikatan di antara mereka, saudara. Dan apa efeknya? Firman Tuhan mengatakan, maka mereka kemudian disukai semua orang. Kepedulian mereka dilihat oleh orang lain. Ketulusan mereka menjadi keteladanan bagi orang lain. Sehingga kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, setiap hari bertambah orang yang diselamatkan. Saudaraku, inilah gaya hidup. Gaya hidup yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Gaya hidup yang menempatkan orang lain menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepedulian hidup seseorang. Gaya hidup yang memperlihatkan bahwa persekutuan dalam bait Allah merupakan bagian perhatian yang tidak bisa diabaikan dalam perjalanan hidup. Dalam bahasa lain, saudara, kesetiaan secara vertikal kepada Allah berjalan bersama dengan bentuk keharmonisan dalam relasi horizontal. Pagi ini kita diingatkan, ketika kita menjalani hari yang baru, dua hal ini harus melekat dalam gaya hidup kita. Kita punya gaya hidup masing-masing. Secara pribadi, punya gaya hidup masing-masing karena kelas sosial, tetapi sebagai orang beriman, kita harus melihat dan menjadi sebagai bagian pembelajaran iman kita, yakni pola hidup yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan ketika mereka menghadapi tekanan sosial di Yerusalem. Tiap-tiap hari mereka bertemu di dalam bait Allah. Dan apa yang mereka miliki menjadi milik bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami memiliki gaya hidup yang berkenan kepadamu dan membuat sukacita sesama kami, sehingga kami disukai semua orang. Dan itu bukan hanya untuk kami, tetapi untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kiranya hari ini, pagi ini, kami berjalan bersama Tuhan, melakukan kebiasaan yang berkenan dan membawa sukacita bagi Tuhan dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin.